Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Baik, pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 3 ayat 17 yang berkata sebagai berikut. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Puji Tuhan, firman Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa di dalam segala sesuatu, baik itu perkataan terlebih perbuatan kita harus lakukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini nasihat Rasul Paulus untuk menekankan bahwa setiap orang percaya dipanggil bukan hanya untuk beriman, tetapi juga untuk hidup dalam iman itu sendiri. Kita beriman kepada Tuhan Yesus, namun kita juga harus hidup di dalam iman itu. Iman itu bisa menjadi milik kita, tetapi biarlah kita hidupi iman itu, sehingga Paulus mengatakan apapun yang kita buat, apapun yang kita katakan, haruslah itu mencerminkan Tuhan Yesus. Karena hidup ini sudah dibayar dengan darahnya yang mahal, maka tentunya kita tidak bisa membawa pernyataan diri kita sendiri, tetapi kita membawa pernyataan bahwa saya adalah milik kepunyaan Tuhan. Sehingga perkataan, perbuatan kita harus dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena hal inilah yang menjadikan kita sebagai dutanya Tuhan di dunia ini. Karena seorang duta besar, apapun yang dia perbuat, apapun yang dia katakan, itu adalah perwakilan dari negara yang menjadikan dia dutanya di sana. Kita sebagai orang percaya, ketika kita berbicara, ketika kita berbuat sesuatu, orang hanya melihat itulah ajaran Yesus, itulah perkataan Yesus. Dan ini persoalan jika kita tidak pahami, sehingga kita beranggapan, ya itu kan nanti di gereja, di rumah lain, di kantor lain. Tetapi kita tidak bisa seperti itu. Karena itu Rasul Petrus harus katakan, apapun perkataan perbuatan kita harus sejalan dengan Tuhan Yesus. Karena itu lakukan sesuatu, perbuat sesuatu, perkataan sesuatu harus dalam nama Tuhan. Karena kita menjadi perwakilannya Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah dibayar dengan darahnya yang mahal, sehingga dia harus katakan, kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu adalah milik Kristus. Kamu adalah kepunyaan Kristus. Jadi saat kita berbicara, pikirkan dulu, apakah perkataanku ini membangun atau meruntuhkan, karena saya berbicara atas nama Tuhan Yesus. Saat kita bertindak, melakukan sesuatu, apakah tindakanku itu menunjukkan kasih Kristus atau sebaliknya? Karena tindakan kita
harus menunjukkan itu adalah tindakan Tuhan Yesus. Dan dengan cara hidup seperti ini, dunia akan mengenal Yesus yang kita sembah. Tanpa kita harus berbicara lebih jauh, tanpa kita harus berbuat banyak hal, tetapi dari setiap saat, mulai dari perkataan, terlebih perbuatan kita, itu harus menunjukkan perbuatan Yesus atas diri kita. Sehingga orang akan melihat di mana kita berada, mereka akan menemukan kasih Yesus. Mereka akan menemukan tangan kasih Tuhan Yesus. Mereka akan mendengarkan perkataan kasih dari Tuhan Yesus. Karena kita melakukan, perkatakan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari orang-orang yang sudah ditebus dengan darah anak domba Allah. Kita seringkali menyadari bahwa kita sudah dibayar, kita sudah ditebus, tetapi kepemilikan masih merasa itu milik saya, itu hak saya, itu selera saya, itu kesukaan saya. Mari kita pikirkan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, sehingga kehidupan kerohanian orang percaya tidak ditentukan oleh tempat di mana dia berada. Dia tidak jadi makhluk rohani ketika dia di gereja. Dia tidak menjadi makhluk rohani ketika dia di luar gereja. Dia tidak menjadi makhluk rohani ketika dia ada di tempat pergaulan. Karena dia tidak sadar. Baik perkataan, terlebih perbuatan, harus mewakili Yesus. Ini tanggung jawab. Ini hal yang kita tidak bisa hindarkan dari kehidupan ini. Karena kita sudah dibayar dan kita bukan milik kita lagi. Tuhan tolong kita untuk mulai melakukan, baik itu sedikit atau pelan-pelan, lakukanlah. Karena engkau adalah dutanya, engkaulah perwakilannya. Ada di kantor, ada di kampus, ada di pasar, ada di rumah, ada di mana saja, engkaulah dutanya. Perkataanmu, perbuatanmu menunjukkan engkau mewakili negaramu. Engkau mewakili kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami, setelah kami dibayar dengan harga yang mahal, maka kami harus melatih diri kami harus mengusahakan kehidupan kami, mulai dari perkataan, terlebih perbuatan kami harus lakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu, kami adalah perwakilan dari Tuhan Yesus untuk di dunia yang sementara ini. Sebab itu Tuhan pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, baik anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun dalam rumah tangga, atau sudah dalam tempat pengabdian tugasnya. Ingatkan kami bahwa kami berbicara, berbuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk tanggung jawab, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Walaupun kami masih seringkali lalai, kami tidak lakukan dengan sungguh-sungguh, tapi kemurahan-Mu pagi ini masih mengingatkan kepada kami bahwa rencana-Mu tetap berjalan atas kehidupan kami.
Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.